Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah, NIM A320190137. Saya melakukan observasi di SMK Negeri 1 Boyolali. Kemudian pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama kurang lebih 2 minggu. Yang pertama saya akan menyampaikan instrumen observasi pelaksanaan pembelajaran dan budaya belajar pada masa pandemi PLP1. Terdapat dua instrumen, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas non-mengajar. Aktivitas mengajar merupakan aktivitas, yang pertama aktivitas mengajar. Aktivitas mengajar merupakan aktivitas yang berada di lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan atau prakondisi pembelajaran. Terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu persiapan siswa dan media yang akan digunakan, apakah itu WhatsApp Group, Google Classroom, dan atau Google Meet. Kemudian guru melakukan pembukaan dan memeriksa kehadiran siswa. Guru melakukan pembukaan di WhatsApp Group, kemudian meminta siswa sarana atau aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran pada hari itu. Kemudian memeriksa kehadiran siswa melalui Google Classroom ataupun Google Meet. Kemudian yang ketiga, menyampaikan judul materi atau tema yang akan dipelajari. Kemudian meminta siswa mencari dan belajar materi melalui sumber lain dalam waktu tertentu. Guru dalam waktu tertentu itu memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk siswa mencari materi sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian pada tahap keempat, guru meminta siswa menjelaskan apa yang siswa tersebut ketahui atau dapat saat belajar selama 15 menit tadi. Kemudian pada saat tahap kelima, guru memberikan penjelasan dan memberikan feedback terhadap apa yang telah disampaikan oleh siswa dan menambahkan materi yang mungkin saja belum disebutkan oleh siswa. Kemudian pada tahap ke-6, guru melakukan sesi tanya jawab apabila siswa belum paham atau tidak paham atau ketinggalan dengan penjelasan di awal, siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru. Kemudian pada tahap terakhir, guru memberikan clue atau bocoran tema untuk pertemuan berikutnya dan melakukan penutupan dengan mengucap salam. Kemudian yang kedua yaitu implementasi model atau pendekatan atau strategi atau metode, teknik ataupun taktik pembelajaran. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu menyampaikan judul materi atau tema yang akan dipelajari, kemudian meminta siswa mencari dan belajar materi di sumber lain dalam waktu tertentu atau 15 menit. Kemudian selanjutnya, guru meminta siswa menjelaskan apa yang telah diketahui. Kemudian, jika ada benar atau salah atau kurang, maka guru akan memberikan feedback dan penjelasan lagi, memberikan penjelasan kepada siswa terkait apa yang telah disampaikan dan belum disampaikan oleh siswa. Selanjutnya yaitu pemilihan dan pengembangan materi atau sumber belajar. Terdapat 4 sumber, yaitu yang pertama buku bacaan atau buku paket. Buku bacaan atau buku paket merupakan pinjaman atau fasilitas dari sekolah. Kemudian di akhir tahun nanti siswa akan mengembalikan buku paket tersebut kepada sekolah lagi. Kemudian sumber yang kedua yaitu Google. Siswa bisa mengakses materi yang mungkin kurang disampaikan oleh guru atau tidak paham oleh apa yang disampaikan guru, siswa dapat aksesnya melalui Google ataupun YouTube. Kemudian sumber lain yaitu guru les, mungkin saja siswa tersebut memiliki atau melakukan bimbel, maka mereka dapat menanyakan lagi kepada guru les, orang tua, saudara, atau teman yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik.
LKPD dilakukan tergantung dengan setiap guru mata pelajaran. LKPD banyak dikembangkan oleh produktif karena banyaknya kegiatan praktek. Banyaknya kegiatan praktek merupakan tuntutan utama dari sekolah menengah kejuruan. Kemudian hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan praktikum harus ada lembar kerja peserta didik, prosedur, pengerjaan tugas. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok A dan kelompok B tidak dituntut untuk adanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Terdapat 2 poin, yaitu awal pandemi. Di masa pandemi, pada awal pandemi, siswa menggunakan aplikasi Jagat Ratu secara bersamaan. Namun aplikasi tersebut memberatkan siswa, sehingga memberatkan siswa karena aplikasi tersebut berbayar. Kemudian domisili siswa tinggal di daerah dataran tinggi seperti Cepogo dan Solo, sehingga menyebabkan susah mengakses sinyal. Dan aplikasi tersebut, aplikasi Jagat Ratu, digunakan selama 1 semester. Sehingga pada semester berikutnya sampai sekarang, sekolah menegaskan pembelajaran atau KBM menggunakan aplikasi Google Classroom atau Google Meet, dan mungkin beberapa guru menggunakan Zoom. Selain itu, guru juga memfasilitasi via WhatsApp group. Kemudian pada penilaian terdapat 4 sampai 5 hal yang dinilai. Yang pertama yaitu kehadiran dan keaktifan. Kehadiran siswa dalam mengikuti KBM dan keaktifan siswa saat mengikuti KBM. Entah itu menanyakan sebuah pertanyaan atau menjawab apa yang ditanyakan guru. Kemudian penugasan, dapat tugas membuat video atau menulis di buku, mengerjakan tugas dan menulisnya di buku, kemudian difoto dan dikirim via grup, WhatsApp grup. Kemudian yang ketiga yaitu ulangan harian, dan yang keempat yaitu UTS dan UAS. Ulangan harian, UTS dan UAS dilakukan via Google Form karena atau sesuai kehendak dari atasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aktivitas non mengajar, aktivitas yang di luar lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengamatan kultur persekolahan. Di masa pandemi, kultur persekolahan yang terlihat yaitu penerapan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kemudian yang kedua, pengamatan manajemen tata sekolah, struktur organisasi sekolah, penyesuaian peran guru dan tenaga pendidikan. Yang pertama, guru dituntut cakap teknologi karena pandemi, pembelajaran harus dilakukan secara daring. Kemudian pembagian kerja di SMK Negeri 1 Boyolali, yaitu WFA dan WFO, work from home and work from office. Kemudian yang ketiga, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Berkaitan dengan tugas sekolah pada masa pandemi, karena tata tertib sekolah tidak mungkin memungkinkan untuk dinilai atau dilihat atau diawasi oleh pihak sekolah, maka yang terlihat diawasi oleh pihak sekolah yaitu berkaitan dengan tugas sekolah yang tidak diselesaikan sesuai aturan sekolah atau guru. Nah, kemudian guru atau pihak sekolah meminta siswa datang ke sekolah untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan guru yang berkaitan. Mengapa siswa tersebut tidak menyelesaikan tugas sesuai aturan? Maka guru atau pihak sekolah akan menyelidikinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengamatan kegiatan seremonial atau formal sekolah. Karena masa pandemi, kegiatan seremonial yang dilaksanakan itu hanya upacara MOPD atau masa orientasi peserta didik baru dan upacara pembukaan kelas meeting. Dan upacara pembukaan tersebut dilakukan secara virtual, yaitu via
Zoom meeting. Kemudian selanjutnya yaitu pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yaitu yang pertama, pandemi hadir. Saat pandemi hadir, semua kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler dihentikan secara keseluruhan oleh pihak sekolah maupun pihak pemerintah. Namun pada awal Februari kemarin, beberapa ekskul mulai diaktifkan kembali, namun harus dilakukan secara online. Kemudian gerakan literasi sekolah atau GLS, 6 literasi dasar, literasi baca, tulis, numerasi, sains digital, finansial, budaya, dan keluarga negaraan. Pada masa pandemi, kegiatan literasi dilakukan secara kondisional, bergantung pada setiap guru mata pelajaran. Planning untuk pengembangan e-book juga belum bisa dilanjutkan karena situasi yang belum memungkinkan. Kemudian pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi warga sekolah terjadi sesuatu dengan kondisinya. Apabila berada di lingkup non-formal, maka pola komunikasi itu akan terjalin secara horizontal atau sesama. Kemudian pada situasi rapat atau acara formal lainnya, maka pola komunikasi yang terjadi yaitu secara vertikal. Kemudian bentuk internalisasi PPK atau penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, guru atau pihak sekolah meminta siswa untuk selalu menjaga dan menghormati simbol-simbol serta lambang-lambang negara dengan memasang pamflet atau foto Garuda, kemudian presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga, memasang slogan atau poster sebagai wujud penumbuhan rasa cinta di Indonesia, rasa cinta Indonesia di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu menerapkan kedisiplinan, jujur, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya bimbingan dan dorongan untuk belajar mandiri. Yang keenam, mengajak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Kemudian guru sebagai pendidik, yaitu guru memberitahu tentang materi yang akan dipelajari, kemudian guru juga memberikan penjelasan terkait materi yang dipelajari kepada peserta didik. Kemudian guru sebagai pembimbing. Guru berusaha membentuk karakter peserta didik dengan hal-hal sederhana, seperti menjawab salam atau merespon pertanyaan dari guru di WhatsApp group. Kemudian selain itu juga guru berusaha memberikan kenyamanan kepada peserta didik agar tidak stres dengan cara tidak menekan peserta didik untuk melakukan suatu hal, misalnya tidak memberikan tugas yang terlalu atau di luar batas kemampuan siswa. Kemudian guru sebagai teladan, guru berusaha memberikan teladan dengan cara menghargai waktu, yaitu misalnya memulai kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwalnya atau on time, dan menyelesaikan pembelajaran sesuai jadwalnya juga. Kemudian guru sebagai pembiasa. Guru membiasakan mengucapkan salam atau menyapa peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai atau pada saat-saat tertentu. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara tepat waktu. Dan yang ketiga, serius dan fokus dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian guru sebagai kontrol, yaitu mengontrol kondisi siswa saat belajar, apakah mereka mengantuk atau tidak bersemangat, dan sebagainya. Kemudian mengontrol kehadiran siswa di kelas, apakah siswa tersebut rajin untuk mengikuti pembelajaran atau bolos ke kantin atau tempat yang lainnya dan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian guru sebagai fasilitator, pertama yaitu media dalam pembelajaran, yang kedua yaitu memberikan penjelasan materi disertai soft file atau video, kemudian diberikan kepada siswa, dan terakhir mendengarkan dan memberikan keluh kesah siswa. Guru sebagai motivator, yaitu guru
mampu memberikan motivasi kepada peserta didik atau siswa untuk tetap semangat dalam belajar dan meraih cita-cita. Kemudian guru juga memotivasi siswa agar selalu mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Kemudian guru sebagai inovator, yaitu guru menginovasi pembelajaran agar siswa lebih aktif sesuai dengan kurikulum 2013. Selain itu, guru tidak hanya melakukan pembelajaran melalui WhatsApp group saja, namun dapat menggunakan aplikasi lain berupa video yang kemudian diunggah di YouTube atau menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan aplikasi lain. Dan yang lainnya, yang unik dari KBM atau SMK Negeri 1 Boyolali, yaitu sekolah memberikan bantuan gawai kepada siswa yang kurang mampu. Dan bantuan tersebut bukan berasal dari dana sekolah, melainkan dari iuran setiap guru yang dikumpulkan. Kemudian untuk kuota internet setiap bulannya juga diisikan dari pihak sekolah. Hal ini dimaksudkan agar siswa tetap mendapat hak serta kewajibannya sebagai murid di SMK. Kemudian yang selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata selama pandemi COVID-19. Artikel ini disusun oleh tiga bersama saya dan dua teman saya. Kemudian kita masuk pada bagian abstrak. Di sini saya memberikan 3 keywords atau kata kunci. Yang pertama yaitu adiwiyata, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga yaitu SMK Negeri 1 Boyolali. Pada bagian pendahuluan, SMK Negeri 1 Boyolali merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan gelar Adiwiyata Mandiri sekaligus nasional sejak tahun 2015 secara langsung oleh Bapak Joko Widodo. Kemudian menurut Wikipedia, Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Adiwiyata merupakan program pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Sehingga tujuan dari tim kami atau kelompok kami yang melakukan penelitian ini adalah yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan program Adiwiyata selama pandemi di SMK. Kemudian untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekolah Adiwiyata selama pandemi, apakah terurus atau tidak terurus. Begitu. Kemudian metode yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir, dalam buku contoh metode penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, terutama masa pandemi ini. Sehingga tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian pada hasil dan pembahasan, pengertian Adiwiyata secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Sanskerta di mana Adi dan Wiyata. Adi merupakan memiliki makna besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Dan wiyata memiliki makna di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Sehingga adiwiyata secara istilah yaitu tempat yang baik untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan etika yang menjadi fondasi setiap orang dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan. Terdapat syarat-syarat untuk menjadi lingkungan atau sekolah adiwiyata. Yang pertama yaitu pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga yaitu pengembangan
kegiatan berbasis partisipatif, dan yang terakhir yaitu pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung sekolah. Untuk lebih lanjut, bisa langsung saja. Selanjutnya yaitu pemeran penting dalam pelaksanaan program Adiwiyata, yaitu terdapat 4 pemeran, yaitu kepala sekolah beserta jajarannya seperti kepala TU, Wakasek, dan tenaga dan staf lainnya. Kemudian yang kedua itu guru dan tenaga pendidik lain atau karyawan lain. Kemudian petugas kebersihan, dan yang terakhir tentunya peserta didik di SMK Negeri 1 Boyolali. Kemudian lingkungan atau area program yang menjadi program Adiwiyata di SMK Negeri 1 Boyolali yaitu di seluruh lingkungan sekolah, mulai dari gedung, taman, lapangan, serta sarana prasarana, terutama setiap sudut-sudut sekolah yang kurang terawat. Sehingga dari tempat tersebut yang kurang terawat tersebut dialihfungsikan menjadi area hijau seperti taman, hutan mini, dan area hijau lainnya. Kemudian tujuan program Adiwiyata di SMK Negeri SMK Negeri 1 Boyolali yaitu yang pertama, upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang sehingga terbentuknya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi tempat pembelajaran untuk siswa yang baik dan penyadaran warga sekolah atau guru, murid, dan pekerja lainnya. Kemudian proses pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah yaitu mengalih fungsikan tempat-tempat yang kurang terawat serta lahan kosong menjadi area hijau seperti taman, hutan mini, dan area hijau lainnya. Kemudian selain itu juga melakukan kebersihan menjadi fokus utama seperti misalnya penempatan tempat sampah dengan pembagian jenis sampah yang berbeda, yaitu sampah daur, kertas, kaca, dan plastik. Selain itu juga adanya pembersihan rutin di semua area SMK Negeri 1 Boyolali oleh petugas. Tambahan, di masa pandemi ini, siswa juga setiap kelas dijadwalkan untuk melakukan piket di sekolah, sehingga lingkungan sekolah tetap bersih. Lingkungan sekolah dan kelas juga tetap bersih karena adanya siswa yang piket terhadap di sekolah. Kemudian kesimpulan ya dari penelitian kami yang dapat disimpulkan yaitu yang pertama yaitu Adiwiyata merupakan tempat yang baik untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan etika yang menjadi fondasi setiap orang dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu syarat untuk menjadi lingkungan Adiwiyata yaitu pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan lingkungan berbasis partisipatif, serta pengelolaan dan atau pengembangan sarana prasarana pendukung sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu SMK Negeri 1 Boyolali ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata pada bulan Juni 2015. Kemudian yang keempat, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Adiwiyata adalah semua warga sekolah. Kemudian yang kelima, tempat atau area yang dijadikan penilaian Adiwiyata yaitu di seluruh lingkungan sekolah, mulai dari gedung, taman, lapangan, serta sarana prasarana, terutama setiap sudut sekolah yang kurang terawat. Dan yang keenam, proses pelaksanaan Adiwiyata adalah dengan mengalihfungsikan tempat-tempat yang kurang terawat serta lahan kosong yang menjadi area hijau seperti taman, hutan mini, dan area hijau lainnya. Sekian presentasi saya mengenai hasil observasi selama PAP1 kurang lebih 2 minggu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.